gua kan udah nolong lu gitu. Iya. Balas dong. Nah, iya. Kasih yang dari manusia itu mudah berubah, dan seperti ada motivasi, ada tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Karena nggak ada iklan yang nongol, jadi iklan sendiri. Iklan sendiri aja lah. Para penonton yang belum subscribe dulu, terus juga dibagikan kepada orang yang Anda kenal. Karena ketika Anda melakukan subscribe dan membagikan ini, berarti Anda menolong orang lain, menolong kita semua ya. Dan artinya menolong diri Anda sendiri. Jadi banyak wawasan di dalam kekristenan. Wah, iklan yang bagus ini. Tuh. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Para pemirsa yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang hidup, pencipta kami, penebus kami, gembala kami, dan perencana sempurna dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa, kami sungguh bersyukur karena kasih-Mu itu melebihi pikiran manusia, dan kasih-Mu juga melebihi dosa-dosa kami. Kami bersyukur kalau kami selalu diingatkan tentang firman Tuhan, memberi kami terang, memberi kami arah dan tujuan, bahkan tujuan yang kekal. Bapak, sebelum kami membahas hukum kasih dari Tuhan, kami mohon Roh Kudus yang menyucikan, mengurapi, melengkapi, dan memakai hamba-Mu dengan kuasa dari surga, dengan hikmat dan dengan kesehatan juga. Bapak, limpahkanlah segala anugerah, segala rahmat, segala berkat-Mu yang dari surga, berlimpah-limpah ke atas kami semua, ke atas keluarga kami, dan semua pemirsa dan keluarga masing-masing. Nama-Mu dipermuliakan, kehendak menjadi dengan sempurna. Kami bersyukur, berdoa, berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Amin. Para penonton, kita akan langsung saja mendengarkan penjelasan dari Om tentang hukum kasih. Silakan Om. Hukum kasih yang diucapkan oleh di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 itu adalah sebenarnya dikutip dari Perjanjian Lama. Cuma kalau di Perjanjian Lama itu dua hukum itu dipisah, tapi di sini disatukan, dan ada perbedaan yang cukup besar. Kalau di dalam Perjanjian Lama itu sepertinya itu seperti perintah gitu saja, tetapi di dalam Perjanjian Baru ini didahului oleh berita Injil, itu kabar baik dari Tuhan Yesus. Itu sebelumnya itu banyak khotbahnya bahwa Allah begitu mengasihi manusia, ya, sehingga itu Tuhan Yesus datang sebagai Mesias yang dijanjikan itu dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kasih yang kita terima sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu disebutnya kasih agape,
Kasih agape ini bukan seperti kasih manusia yang biasa-biasa, yang disebut apa filantropis itu, filio atau juga eros. Tetapi ini kasih agape ini kasih yang dari Allah, kasih yang dari Tuhan Yesus Kristus. Meskipun kalau menurut arti kata agape itu tadinya ya sifatnya netral, mengasihi gitu ya. Tetapi oleh Rasul Paulus kemudian didefinisikan itu di 1 Korintus 13 itu. Jadi ini kasih yang betul-betul kasih yang dari Allah. Ya, jadi maksudnya kasih yang dari manusia itu mudah berubah dan seperti ada motivasi-motivasi, ada tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, gitu. Tetapi ini kita mengasihi Allah dengan sebulat hati, segenap jiwa, segenap penuh akal budi, ini dengan kasih yang kita terima dari Allah sendiri melalui Tuhan Yesus. Lalu kita juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, juga dengan kasih yang kita sudah alami dan kita sudah terima dari Tuhan Yesus Kristus. Nah itu, jadi baru kita mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, itu kata-katanya itu ya. Jadi tentu saja ukurannya kita secara normal yang mengasihi diri sendiri, tapi jangan lupa kita ini juga harus mengasihi sesama manusia sama berharganya mereka itu dengan diri kita. Jadi kita mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Begitu ya. Jadi bukan untuk dipuji orang, bukan karena terpaksa, bukan karena untuk mengharapkan balasan, bukan juga seperti tolak bala ya atau mengharapkan banyak rezeki gitu ya. Yeah. Nah ini jadi kita mengasihi ini dengan kasih yang kita sudah terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu definisi yang ringkasnya lah. Iya. Om, kenapa sih Om disebutnya hukum? Jadi itu di dalam Perjanjian Lama kan sebenarnya hukum-hukumnya banyak. Kemudian ada 10 hukum gitu ya, yeah, yang menjadi pegangan orang yang sudah ditebus gitu ya. Tapi di Perjanjian Baru juga disebutkan hukum ini karena ini intisari dari hukum-hukum di Perjanjian Lama itu. Jadi diringkas semua hukum di Perjanjian Lama itu diringkasnya dengan kedua hukum yang besar itu. Gitu. Ringkasan. Iya, iya. Jadi itu yang terutama meringkas yang 10 hukum itu ya, tapi juga meringkas hukum-hukum yang lain-lainnya itu di Perjanjian Lama itu, di Kitab Taurat itu. Oh ya, ya kayak seperti di imamat itu ya Om ya, ada peraturan-peraturan, hukum-hukumnya. Semua gitu, dirangkum dari keluaran imamat, bilangan, ulangan gitu. Semua. Makanya bilang ini intisari dari seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Kalau ada ajaran menyimpang dari dua ini, ini sudah diragukan ini dari Tuhan Allah yang benar atau bukan. Gitu. Ya itu jadi artinya kita tuh tidak boleh menyimpang gitu. Maksudnya hati kita tertuju kepada Tuhan dan Tuhan tidak boleh diduakan gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa agama lain itu dibilang syirik kalau kita menduakan Tuhan. Nah, jadi makanya itu sebulan tadi segenap jiwa sepenuh akal budi kita betul-betul mengasihi Allah yang esa, itu betul-betul ya hanya Dia, tidak dibagi-bagi. Lalu baru dengan kasih yang dari Tuhan kita mengasihi sesama manusia. Kasih sesama manusia itu seperti diri sendiri. Terjemahannya yang berbeda nih Om. Kalau dari King James Version itu kata-katanya itu neighbor gitu, tetangga. Jadi mengasihi tetangga gitu. Ini maksudnya gimana ya Om? Terus juga kalau di buku Om juga pernah ditulis ada jangan masa bodoh terhadap penderitaan sesama manusia, terutama tetangga dan orang-orang yang kita kenal, apalagi saudara kita seiman. Sesama manusia itu yang paling dekat itu tetangga kalau kita sendiri nih. Tapi kalau sudah berkeluarga, ya sesama manusia itu yang keluarga kita, gitu kan. Suami, istri, anak, orang tua gitu ya. Nah, tetapi sesudah keluarga, yang sesama manusia yang paling dekat ya tetangga lah. Kan katanya tetangga yang
tetangga kadang-kadang lebih baik dari saudara yang jauh, tetangga dari itu. Jadi maksudnya itu sesama kita yang paling dekat lah. Tapi kalau sekarang kan perkembangan teknologi komunikasi, sekarang apa yang terjadi di Amerika kita juga sudah tahu, gitu ya. Jadi tapi itu kan semua, tapi tetap aja saudara yang paling dekat ya tetangga kita. Kan kadang-kadang ada orang ya, baik kepada orang yang jauh tapi sama tetangganya dia nggak baik, itu kan sebenarnya munafik juga tuh. Iya. Jadi sama orang yang dekat kok nggak bisa mengasihi, sama orang yang jauh sepertinya penuh kasih, munafik. Iya betul. Itu kan suka jadi kritik gereja juga tuh Om. Wah ini gereja memperhatikannya yang di luar gereja, dalam gereja nggak diperhatiin, nah katanya gitu ya, lah yang ditolong orang dari luar gereja gitu. Iya, jadi itu kan tidak semua orang gereja itu sudah mengalami lahir baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah lahir baru pun banyak yang masih belum dewasa di dalam kerohaniannya. Jadi seringkali terjadi harapan orang itu jadi dikecewakan. Orang Kristen nggak ada kasih, padahal itu kenyataannya ya, apalagi sekarang di akhir zaman ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus datang kembali, itu hanya 50% orang Kristen yang sudah mengalami kelahiran baru secara rohani. Nah, yang sudah mengalami pun tidak semuanya dewasa, gitu. Jadi makanya jadi kadang-kadang kita tuh jadi tidak seperti apa yang seharusnya gitu yang Tuhan Yesus harapkan, gitu kan. Dalam keluarga aja kan seringkali kita kasihnya kurang nyata, lagi deh, atau di dalam gereja gitu. Tetapi dengan kita terus diingatkan dengan khotbah, dengan renungan, dengan apa, kita harus introspeksi terus dah, gitu. Ya evaluasilah diri kita terus menerus. Kalau kayak patokan atau prinsip mengasihi dalam kekristenan gitu. Ya tentu saja patokannya itu yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus, bagaimana dia mengasihi sesama manusia itu, bahkan kalau perlu ya mengorbankan dirinya gitu ya, sampai dia rela di kayu salib. Bahkan kalau Tuhan Yesus itu malah katanya kasihilah musuhmu. Dan itu pun contohkan waktu Tuhan di kayu salib. Jadi kalau contoh kasih yang sempurna ya cuma Tuhan Yesus. Nah, terus habis itu rasul-rasul dulu, terus orang bapak-bapak gereja, orang-orang Kristen. Tapi sekarang itu sepertinya ada kemerosotan juga. Kemerosotan secara kualitas rohani itu mempengaruhi iman, mempengaruhi kasih dan sebagainya. Jadi lebih baik kita ya masing-masing lah berusaha yang terbaik. Jadi makanya Tuhan bilang jangan menghakimi orang, lebih baik kita memeriksa diri kita sendiri dulu. Gitu. Ya Om. Wah luar biasa Om. Ini malah makin menarik Om jadinya. Jadi banyak pertanyaannya nanti nih. Ya Om. Jadi kalau gitu memang secara sederhananya kita mengasihi orang kembali ke hukum kasih ini ya Om. Mengasihi Tuhan, mengasihi orang lain kembali ke hukum kasih ini gitu ya. Prinsipnya gitu. Iya itu. Hukum jadi itu karena ringkasan dari hukum-hukum di Perjanjian Lama. Ya. Selanjutnya nih Om, dalam konteks mengasihi ini kan ada tindakan misalnya menolong ya Om ya. Ini ada sebuah ungkapan menolong itu adalah sebuah cara atau sebuah jalan untuk menolong dirinya sendiri katanya Om. Jadi terus juga malah nanti kalau menolong orang lain itu tujuannya untuk menolong, maksudnya orang yang kita tolong itu biar bisa menjadi mandiri gitu. Bisa tolong dijelaskan Om? Ya, nanti ya di tiga macam ungkapan ya. Ya Om. Jadi yang pertama itu katanya helping others is a way to help ourselves. Ya, yang pertama itu ungkapan. Nah itu secara sosiologis kemasyarakatan. Jadi kalau kita
menolong sesama manusia itu sama saja kita dengan menolong diri sendiri. Karena apa? Seperti ada timbal balik lah gitu. Bukan berarti harus orang lain menolong kita, tapi kalau kita sudah biasa menolong orang lain, itu otomatis kita akan ditolong juga oleh orang lain. Mungkin bukan oleh orang yang kita tolong, ya. Kalau oleh orang yang kita tolong, berarti kita langsung mengharapkan balasan dari dia. Tapi itu sudah kalau orang Hindu Buddha kan seperti karma katanya, kalau kita berbuat baik atau balasan yang baik. Ya, tapi kalau kita Kristen itu bukan mengharapkan balasan, tapi itu secara masyarakat itu otomatis. Kalau kita suka menolong orang, pasti kita dalam kesulitan ada orang lain yang menolong kita, gitu, meskipun bukan orang yang kita tolong, ya. Itu secara sosiologis, kemasyarakatan, bertetangga, gitu ya. Nah, tapi yang kedua itu, yang is how to is how we help ourselves, ya. Itu seperti dengan cara itu kita menolong diri kita sendiri, itu psikologis, kejiwaan. Maksudnya apa? Dengan menolong orang lain itu juga bisa mengurangi stres, bisa mengurangi stres. Jadi kalau melihat orang lain yang kita tolong itu berbahagia, kita juga jadi bahagia. Itu secara psikologis. Menolong orang lain itu sama dengan menolong diri sendiri. Kan ada orang yang tadinya hidupnya seperti tertuju ke dalam aja, ya. Jadi hidupnya tidak bahagia. Tapi dengan ada orang yang menasihatkan, coba kata lihat itu orang-orang di sekitarmu, lalu mulai memperhatikan. Nah, dengan mulai memperhatikan, menolong sebisanya, nah itu menolong dirinya sendiri gitu. Jadi enggak stres lagi, ada rasa bahagia, ada rasa kepuasan gitu, ya, bahwa kita hidup itu berguna. Itu psikologis. Nah, tapi yang ketiga itu to helping others, itu help themselves. Itu ada dua arah. Ada yang bilang kalau menolong orang itu biar mereka menolong dirinya sendiri. Itu yang peribahasanya, kalau menolong orang jangan ngasih ikan tapi ngasih pancing katanya, ya. Gitu, ya. Tetapi di dalam hal ini beda lagi itu dengan jadi menolong orang lain itu ya hampir sama dengan keterangan yang tadi. Itu menolong diri kita juga gitu. Jadi itu tadi sehat, bisa bahagia gitu, ya, dan membantu. Jadi ya memang kalau mau menolong orang lain jangan juga sampai ada ketergantungan, ngerti nggak? Jadi kita menolong orang, jadi terus akhirnya orang itu terus ngarepin kita, itu juga nggak bagus. Jadi supaya orang itu belajar mandiri, gitu, orang belajar. Tapi kita menolong ya tetap menolong, gitu. Cuman artinya dua arti itu, ya. Ada yang supaya orangnya belajar mandiri, gitu. Tetapi juga ada lagi bahwa kita tuh sebenarnya menolong orang lainnya menolong diri kita lah. Jadi hidup berarti, gitu. Gitu, ya. Jadi hidup kita tuh ada gunanya, menjadi berkat, gitu. Belum lagi kadang-kadang itu jadi menginspirasi, tau nggak? Menginspirasi. Nah, jadi ini menolong orang lain ini sekarang ini kebanyakan bukan dari kasih Yesus itu, tapi filantropi, itu kasih kemanusiaan. Jadi kasih kemanusiaan itu biasanya kalau muncul di televisi, ada bencana alam, ada orang yang menderita, itu tiba-tiba saja orang yang tidak pernah menolong orang lain itu karena uangnya banyak, langsung kirim mana rekeningnya. Ada rombongan, gua pergi ke tempat musibah, ke tempat bencana, katanya. Ada kasih sebenarnya. Bisa motifnya macam-macam. Ada yang supaya dipuji orang, ada juga seperti publikasi, ada pencitraan dan sebagainya, gitu. Tapi kalau kita ini bukan tujuan itu. Kita tujuannya karena tadi seperti hukum lah, seolah-olah itu hukum yang diringkas dari kitab para nabi, gitu. Secara sosiologis, filantropi itu kemanusiaan, seperti kalau Indonesia itu Pancasila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sekarang itu orang berbuat baik itu bisa macam-macam. Bisa karena dia bangsa Indonesia yang Pancasilais, gitu. Bisa juga itu filantropis umum, humanity, gitu. Ini kemanusiaan, gitu. Pokoknya sesama manusia.
Bahkan berlebihan, kadang-kadang binatang juga dikasihi. Pada manusia aja gitu ya, kadang-kadang ada orang lebih sayang binatang daripada sayang kepada Iya, manusia. iya. Gitu. Betul. Tapi itu ada positifnya, kita lihat positifnya aja. Iya. Cuman kalau kita orang Kristen harus mengalami dulu Iya, iya. keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Iya. supaya kita punya kasih yang dari Tuhan Yesus, yang tidak egois, yang tidak apa motivasi yang lain-lain gitu. Iya, iya. Jadi hanya untuk menyenangkan Tuhan lah, atau jadi garam, jadi terang gitu lah. Iya, iya. Bukan cari ketenaran jadinya ya Om. Kadang orang ngasih kan yang publikasi, pengen dikenal. kan? Nah, pencitraan gitu ya. Iya Om. Gitu. Nah, gitu ya. Iya Om. Gitu. Banyak orang begitu, maka kadang-kadang itu sama presiden kita tuh selalu dibilang itu presiden kita karena cari pencitraan. Sebenarnya bukan juga. Mungkin dia itu Pancasilanya bagus sekali kali. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya. Dia, apalagi dia kan memang pemimpin yang dari rakyat ya. Iya. Jadi sepertinya tuh mau bela sama rakyat. Nah, kita orang Kristen sesudah menerima kasih dari Tuhan Yesus lahir baru gitu. Iya. Dan juga kalau kita nolong katanya dari yang ungkapan tadi itu seperti tersirat harus tuntas gitu ya Om. Kalau misalnya saya menolongin orang nih, jadi harus tuntas sampai orang itu benar-benar bisa mandiri lah setidaknya gitu ya, tertolong gitu. Itu kalau menolong itu ya pertama sesuai kemampuan. Oh iya. Jadi kita tidak usah memaksakan harus tuntas, harus bagaimana. Iya. Kalau mampu, tolonglah sampai tuntas. Tapi kalau tidak mampu, kemampuan kita sampai di mana. Iya. Dan yang kedua, sesuai dengan keikhlasan. Oh. Kalau tidak ikhlas sudah percuma, gitu kan? Iya, Jadi betul. lalu kalau orang berkeluarga tuh rundingan suami istri, gitu supaya jangan lagi itu suami istri rumah tangganya ini kacau karena kita menolong orang. Iya. Ya. Terus ada lagi juga soal itu ya selain dari tadi kemampuan, kerelaan ya. Karena kalau Kristen kan tidak boleh nagi-nagi itu, tau nggak? Oh. Gua kan udah nolong lu itu, Iya. bales dong. Nah iya. Padahal mampu itu kan. Iya, iya. Oke, jadi itu prinsip menolong itu nggak harus tuntas, kemampuannya sampai di mana, Iya. keikhlasannya sampai di mana, sampai di mana. Iya. Gitu. Ya, ternyata ini juga ya Om. Kadang jadi disalah pahami juga sih kalau nolong ya Om ya. Tapi kalau di pesawat ya itu kita harus belajar satu hal juga. Katanya waktu ini mau oleng ya, mesti pasang itu oksigen itu. Diingatkan kalau sebelum Anda menolong orang lain, pasanglah oksigen di hidung Anda dulu. Oh iya. Sejak menolong orang lain, dia sendiri mati karena nggak bisa napas. Nah, itu mungkin untuk mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri itu jangan jadi apinya mati, nanti gimana? Seorang pendeta dia merelakan nyawanya nolongin, ada di sebelahnya tuh ada anak kecil yang sakit gitu, dan pendeta itu merelakan nyawanya untuk anak itu, malahan itu. Itu biasanya dalam keadaan emergency, keadaan yang mendesak. Jadi itu seperti kalau tidak ditolong mati. Lalu ini pendeta bukan sengaja dia gimana, dia memang mau menolong, bukan sengaja dia mau bunuh diri menolong anak itu, ya kan? Jadi itu emergency dan itu tidak diduga gitu, tapi dia rela, itu sih lain lagi. Itu peristiwanya jarang, tapi ya itu luar biasa ini pendeta itu. Luar biasa. Iya, itu COVID ya. Iya. Oksigen juga tuh ya. Iya. Tapi katanya itu anak itu lebih membutuhkan karena sudah gimana. Nah itu ya luar biasa, itu pilihan. Pilihan. Iya. Tapi kalau misalnya ya kalau pendeta ini mati lalu anak-anaknya terlantar kan memalukan nama Tuhan juga. Tapi saya yakin itu Tuhan yang menolong pendeta itu lah supaya dia seperti berkorban begitu. Iya sih Om. Kalau enggak, ya enggak. Jadi kita susah mengatakan begitu. Bisa aja kita juga dihadapkan kepada hal itu, ya enggak.
Dan kalau memang Tuhan maunya kita begitu ya berkorban juga. Ya, itu jadi kitanya yang ini dong. Kan kalau yang kata Om tadi saat turbulasi di pesawat ya Om ya. Kan kita nolongin diri kita sendiri. Jadi prinsipnya juga mengasihi itu dengan menolong itu kitanya harus mampu dulu kok Om. Terus punya keikhlasan yang tinggi ya Om. Jadi kitanya udah kuat dulu baru kita bisa nolong orang kan. Bukan supaya kita kuat dulu, bukan supaya kita mampu dulu, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau yang di pesawat sih otomatis itu soal hidup otomatis. Iya. Itu beda lagi dengan bilang mampu dulu. Oh. Bukan, beda lagi. Iya, iya, iya. Masukin satu film tentang helping others ini. Di situ di adegan itu malahan dia seorang tunawisma. Dikasih uang sama orang, kan dia ngemis kan di jalan dikasih. Tapi dilihat orang lain yang sama-sama dia tunawisma juga, malah dia ngasih uang yang didapetin itu ke orang lain itu dikasihin semua, jaketnya dibuka karena dia lihat orang yang tunawisma itu nggak punya jaket kan kedinginan, dikasihin semua gitu, dikasihin semua sama dia sendiri jadinya kedinginan lagi, dia belum makan lagi juga gitu. Gitu. Ya ada orang-orang itu seperti juga memang pribadi orang kan beda-beda ya. Iya. Ada yang gitu. Ada yang mikir-mikir dulu. Kita kan menganggap sesama manusia itu sama pentingnya dan berharga dengan diri kita kan. Iya. Karena kita itu sama-sama diciptakan oleh Tuhan Yesus dan kita juga meneladani Kristus untuk berkorban bagi orang yang perlu pertolongan ya Om. Gimana Om sama orang yang jahat Om? Sama kita? Nah, apakah kita juga tetap pegang hukum ini, hukum kasih ini gitu? Ya, jadi itu kan ajaran Yesus tentang kasihlah musuhmu, doakan orang yang menganiaya kamu. Dan itu bukan hanya sekedar omong kosong. Waktu Tuhan di kayu salib juga ya mendoakan musuh-musuhnya kan, Bapak ampunilah mereka, gitu kan. Nah, jadi ini keistimewaan di dalam agama Kristen. Justru ini yang kadang-kadang menyentuh hati itu saudara-saudara kita dari seberang tuh. Katanya ini Yesus luar biasa katanya. Sampai ini kita yang nggak ada di ajaran kita. Ada ini Yesus ini luar biasa. Gitu. Kita bisa mengalah, tapi kan kalau anak bagaimana? Bisa mengalah nggak? Nah, jadi kita lihat konteksnya. Tapi itu konteksnya memang harusnya begitu karena sama berharganya manusia itu sesama manusia. Iya gini Om, dia minta tolong ke saya, rasanya juga nggak punya gitu kan, jadi gitu sayanya kan. Itu jelasnya begitu. Yang ngomong aja terus terang. Gitu. Saya lagi nggak punya, yang nggak bisa tolong, gitu. Nggak usah ada kata-kata kasar. Sekarang hati-hati. Itu kata-kata sama orang, apalagi yang sama orang miskin ya. Nggak boleh kita kata-kata yang seperti gimana gitu. Kalau bilang nggak ada ya maaf, saya nggak ada, benar saya nggak ada. Gitu. Iya. Kan ya itu makanya kadang mau nolong juga kita juga nggak ada kan ya. Tapi nggak nolong juga ya itu sulit, apalagi ini Om kalau sama saudara sendiri gitu. Iya ya kata Om tadi, lu udah gua tolong gitu, gue susah lu nggak mau nolong gua nah gitu. Ya, jadi itu dulu berarti nolongnya nggak ikhlas. Jadi pokoknya gitu tuh kata-kata tuh hati-hati lah orang Kristen ya. Semua orang lah. Kan itu ada tuh yang baru rame-rame itu ya. Ada orang tua katanya baru ngomong minta untuk mau jual atau apa udah dimaki gitu ya. Padahal itu sensitif tuh nggak orang miskin itu. Udah tua lagi. Gitu. Ya udahlah kita nggak sebutin, kita nggak menghakimi, tapi memang hati-hati perkataan itu. Kalau mengasihi sama saudara sendiri gimana nih Om? Sama adik, sama kakak, atau sama istri, sama anak gitu. Ini kan sensitif deh Om. Iya. Ya, jadi kan itu ada prioritas tuh yang bilang
cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Iya. Nah, terus sesudah itu keluarga ini kan bisa diperluas. Tapi kalau kita tahu keadaannya, kalau tetangga kan kita lebih tahu mungkin keadaan. Iya. Atau kalau jemaat kita lebih tahu keadaan. Iya. Jadi itu yang misalnya Galatia 6 ayat 10 itu ya. Iya. Kayak Iya. jangan kamu berbuat baik kepada sesama manusia, tapi terlebih kepada yang seiman. Nah, iya. Itu sebenarnya bukan karena diskriminasi, bukan, tapi karena yang kita tahu, gitu, yang kita tahu ya selain keluarga ya jemaat lah, atau saudara seiman yang kita lebih tahu lah. Iya. Kita bukan kita tidak boleh mendiskriminasikan. Oh, kamu agamanya lain, saya nggak mau tolong, yang nggak boleh. Iya. Itu diskriminasi. Cuman ini soal kita ada prioritas yang kita tahu duluan. Tadi Om udah singgung tentang Galatia 6 ayat 10 itu Om. Ayat yang ke ayat 2 itu, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Mungkin yang dimaksud Rasul Paulus itu hukum kasih ya Om? Iya, hukum kasih. Jadi itu bicara juga tentang gereja, apalagi gereja Galatia itu gereja yang baru berdiri. Ya. Jadi itu penting saling mengasihi, saling menolong, saling menanggung beban gitu. Ya. Maka sampai ada kata-kata utamakan yang seiman. Itu Iya. hanya karena kehidupan gereja. Sebetulnya kalau terjemahan aslinya gimana sih Om? Ini yang Galatia 6 ayat 10 itu emang gitu ya Om? Sama saudara seiman gitu? Iya, itu karena masalahnya itu gereja yang baru berdiri ya praktekkan dulu lah di dalam gitu. Oh, konteksnya konteks gereja mula-mula berarti? Iya, kasih itu tidak terlepas dari apa yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, yaitu mengorbankan dirinya di kayu salib, dan dia sudah bangkit, dia yang menolong kita, yang mengubahkan kita. Kita kan pada dasarnya egois. Iya. Pada dasarnya kita ini seperti kekanak-kanakan, hanya mementingkan diri sendiri, hanya lihat diri sendiri. Tapi begitu kita mengalami kelahiran baru tuh sudah mulai kita melihat, oh, pertama Tuhan itu jangan diduakan, lalu sesama manusia itu sama berharganya dengan kita, gitu. Jadi sebenarnya itu yang terus dikembangkan, gitu. Jadi itu orang Kristen yang menjadi dewasa. Kasih itu tanda kedewasaan. Oh, iya. Filantropi itu istilah di luar Kristen. Jadi mengasihi kemanusiaan. Oh, kan suka ada gerakan kemanusiaan dari gereja gitu Om. Itu termasuk di situ? Ya berarti kita belajar sama dunia. Salah ya Om. Sama kita. Mengasihi dengan kasih Yesus yang tanpa pamrih. Gitu. Kalau itu kemanusiaan, kadang-kadang ya kasih katanya. Wah, itu penting kita kasih. Padahal dalam hidup sehari-hari dia ada kasih. Ada orang yang menolong orang supaya itu bikin konten. Iya. YouTube-nya dia dapat duit. Iya. Ya Om. Jadi beda. Beda ya Om. Dan malahan Pancasila sila yang kedua itu lebih bagus dari filantropi sebenarnya. Oh. Karena ini kan semacam budaya bangsa, sifat bangsa Indonesia mestinya itu gotong royong gitu. Iya. Kalau filantropi sepertinya ya pokoknya sesama manusia, pokoknya Iya. itu kemanusiaan katanya, bela. Gitu. Oh, alasannya kemanusiaan berarti kan Om ya? Iya. Jadi kemanusiaan urut-urutan ya. Jadi yang filantropi itu seluruh dunia itu begitu, kemanusiaan. Nah, Indonesia sila kedua Pancasila, orang Kristen dari hidup baru. Pertama filantropi, lalu Pancasila, terus ke hukum kasih ya Om ya? Hukum kasih yang itu, yang Kristen ini cirinya. Oh iya, siap. Tapi kalau misalnya ya ngaku kita sudah lahir baru, tapi nggak suka gotong royong, nggak ada kemanusiaan, nah ini orang munafik. Eksklusif hanya sendiri. beragama Kristen. Iya, eksklusif. Sebenarnya seolah-olah filantropis ya. Iya. Gitu. Jadi menolong itu
baik secara pribadi maupun secara gereja, kita tetap mendasarinya dengan hukum kasih. Kasih agak tuh. Jadi ada orang mengatakan dari hukum pertama sampai hukum yang keempat itu kepada Allah. Ya. Gitu. Di 10 hukum itu kan yang hukumnya 1, 2, 3, 4 itu mengasihi Allah dengan 10 hati. Tapi dari hukum yang kelima sampai ke 10 itu mengasihi sesama manusia. Oh. Tapi diisi dengan kasih yang dari Tuhan Yesus. Jadi bukan dengan kemanusiaan biasa. Oke. Jadi kita hidup di zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya. Nah, itu sudah dituliskan dari Matius 24. Kasih akan menjadi tawar di mana-mana di dunia ini, lalu masuk ke dalam gereja. Kasih menjadi tawar. Maka banyak yang orang yang jadi tersandung, jatuh. Apa katanya Kristen nggak ada kasih? Kristen nggak ada kasih. Ya, terus begitu. Nah, jadi kita tuh harus, ya kita yang mengerti lah, cobalah meningkatkan iman, meningkatkan kasih gitu ya, dan berusaha mempraktekkan gitu ya kasih Tuhan di dalam keluarga, dalam gereja, dalam kepada tetangga. Nah itu, jadi kita berusaha lah, jangan sampai menjadi batu sandungan. Nah ini memang gak gampang. Terima kasih untuk penjelasannya dan juga berkat yang luar biasa yang dibagikan untuk saya pribadi terutama, dan juga untuk penonton di channel kita ini. Dan supaya juga tetap cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Sebelum mengakhiri, seperti tadi setelah dibuka dengan doa, jadi kita tutup dalam doa. Silakan Om. Bisa, mari kita berdoa lagi. Oh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengakui kami tidak mampu melakukan, mempraktekkan kasih yang seperti dikehendaki oleh Tuhan. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tolonglah Tuhan Yesus, kasih-Mu memenuhi hati kami, memenuhi keluarga kami, memenuhi gereja kami. Roh Kudus-Mu selalu menolong kami dan menguatkan iman kami. Nama-Mu dipermuliakan. Berkatilah semua kami dan keluarga kami, berkatilah semua pemirsa juga. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Sang Mesias, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Om. Terima kasih kembali. Terima kasih kesempatan melayani. Ya.